senang sekali ya kita bertemu lagi. Kalau kita bertemu, kita tentu akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentu dalam keadaan yang paling baik, sehat selalu, karena selalu ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi kita penuh sukacita, ya. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu untuk kami bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Adik-adik, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita tetap harus selalu bersyukur walaupun kita tetap ada di dalam rumah, belum masuk sekolah, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih terus bisa berkumpul dengan papa, mama, dengan teman-teman kita di rumah ya, dengan senantiasa bersukacita. Nah adik-adik di rumah masih suka baca kitab suci enggak? Aduh, Ibu berharap adik-adik tetap membaca kitab suci ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Abdi yang akan memuji baca kitab suci, mengajak adik-adik semua untuk membaca kitab suci setiap hari. Oke, kita dengarkan Abdi. Halo Bu Guru, Abdi mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih Abdi. Aduh, pujiannya indah banget ya. Kita harus rajin membaca kitab suci kalau mau bertumbuh ya. Nah adik-adik, kita baca kitab suci harus tiap hari. Misalkan adik-adik belum bisa baca, minta tolong mama tolong bacain adik-adik mendengar. Yang sudah bisa membaca, ayo membaca lagi kitab sucinya ya. Nah adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang siapa? Hayo. Nah ada yang tahu tentang Musa. Ya, tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari mana? Keluar dari Mesir. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan lagi mendengarkan firman Tuhan tentang Musa ini yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melewati apa adik-adik? Waktu dikejar oleh bangsa Israel. Di depan ada laut. Bagaimana caranya bangsa Israel menyeberang ya adik-adik ya? Wah, kita akan mendengarkan firman Tuhan
tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Kosong ya. Ada pujiannya ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bagaimana cara Musa melewati Laut Kosong. Oke. Adik-adik, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan dan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami saat kami mendengar firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengar cerita. Tema kita saat ini adalah berani dan percaya. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, mereka berjalan melalui padang gurun. Namun pada saat mereka berjalan di padang gurun, Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Mereka sangat takut. Aduh, bagaimana ini? Mereka sangat ketakutan. Firaun berpikir, waduh, kita kehilangan budak. Ayo kita kejar mereka. Nah, adik-adik, untungnya Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan mereka dikejar oleh tentara Firaun. Kemudian Tuhan membuat tiang awan yang ada di antara bangsa Israel dan tentara Mesir, sehingga tentara Mesir tidak bisa mendekat bangsa Israel. Inilah wujud dari perlindungan Tuhan, luar biasa. Akhirnya bangsa Israel pun bisa melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun itu. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Di depan mereka ternyata ada laut yang luas. Mereka bingung, aduh bagaimana ini? Mereka kemudian berkata, lebih baik kita balik ke Mesir daripada kita mati di sini. Mereka berteriak, mereka takut, mereka protes. Nah, selanjutnya adik-adik, apa yang kemudian Musa lakukan kepada bangsa Israel? Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, percayalah pada Tuhan. Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya. Dan Musa pun mengangkat tongkat. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut itu. Sehingga air laut itu terbelah. Di tengahnya kering. Laut terbelah itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah yang kering. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang sangat luar biasa. Nah, Musa dan bangsa Israel pun bisa berjalan di tengah laut dan ada tembok air
di kanan dan kiri. Luar biasa sekali adik-adik. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Namun tentara Mesir itu menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan bertindak lagi. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring, sehingga jalannya menjadi lambat. Kemudian tentara Mesir pun takut dan mereka mengatakan, ayo balik saja, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak bisa menaklukkan mereka, ayo kita tinggalkan bangsa Israel. Ada Allah yang menyertai mereka. Dan mereka pun adik-adik berbalik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut itu kembali menutup. Dan air laut itu pun kembali menutup dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun. Nah, adik-adik, ini pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh dialami oleh bangsa Israel. Mereka dikejar oleh tentara Firaun. Di depan mereka ada laut. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Dengan kuasa Tuhan, laut terbelah dan mereka bisa lewat di tanah yang kering. Dan mereka kemudian lolos dari kejaran tentara Firaun itu. Dan kita lihat adik-adik, tentara Firaun pun ditenggelamkan oleh Tuhan. Bangsa Israel sungguh sangat bersukacita dan merasakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Mereka bersorak-sorai dan memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita saat ini akan menghafal satu ayat yang perlu kita ingat-ingat ya, yakni dari Keluaran 14 ayat 13a. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, adik-adik, ayat ini mengingatkan ketika kita semua ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, percayalah dan tetaplah mantap bahwa Tuhan akan menolong kita semua, menolong adik-adik, menolong kita semua, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami merasa takut, gelisah ketika kami mengalami kesulitan. Tapi kami boleh belajar. Tuhan menolong bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun. Tuhan selamatkan mereka. Kami yakin Tuhan juga menolong kami dari kesusahan kami, dari kesulitan kami. Ajarlah pada kami Tuhan untuk tidak takut, tetapi tetap berani dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.